lagi. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat tuh hari ini. Iya. Semangat. Kamu tetap semangat. Hari ini kita belajar agama Katolik. Sebelum kita belajar agama Katolik, kita mulai dengan doa dulu. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang Katolik, kita perlu bersyukur dan meminta bantuan pertolongan kepada Tuhan untuk kegiatan kita. Untuk itu kita minta salah seorang untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Yang mau pimpin kita dalam doa, dipersilakan. Siapa? Siapa yang mau pimpin? Iza. Silakan di depan, Iza. Marilah kita siapkan hati orang kita untuk berdoa. Ya Tuhan, lindungilah kami belajar sampai selesai belajar. Namun Tuhan puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa Dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kita hari ini kita belajar tentang Yesus Sang Pengampun. Tapi sebelumnya Pak Guru akan ambil absen dulu. Apakah semua hadir? hadir. Kita akan lanjutkan. Pak Guru tidak perlu tulis lagi. Hari ini kita akan ngomong soal Yesus Sang Pengampun. Yang mengingat kegiatan kita kali lalu, pelajaran kita kali lalu tentang apa? Tentang apa? Yesus yang berbelas kasih. Ngomong keras saya supaya teman-teman lain itu benar. Tentang Yesus yang berbelas kasih. Kali lalu Pak Guru ngomong bilang Yesus itu orang yang sangat berbelas kasih. Dia hadir ke dunia, dia punya misi itu kepada orang-orang yang menderita. Orang yang percaya. Yang pertama, supaya kita itu mampu memahami ajaran dan tindakan Yesus yang Maha Pengampun, sehingga kita dapat meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kita pahami Yesus sebagai orang yang teladan, orang yang Maha Pengampun, sehingga kita dapat mencontohi sikap Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, supaya kita dapat menceritakan pengalaman mengampuni dalam kehidupan kita. Pengalaman kita apa saja. Ketiga, supaya kita dapat menjelaskan pentingnya sikap mengampuni dalam hidup bersama. Menjelaskan sikap mengampuni dalam hidup bersama. Dan yang terakhir, supaya kita dapat menyebutkan ajaran Yesus tentang mengampuni orang yang bersalah berdasarkan teks Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 3. Itu ngomong soal apa? Pengalaman kita. Lalu di bagian kedua kita akan ngomong bagaimana kitab suci ajarkan tentang memaafkan. Jadi kita akan melihat bagaimana Yesus mengajarkan kita soal mengampuni atau memaafkan. Lalu di bagian ketiga, bagian penutup itu ada refleksi dan aksi. Nah, itu akan kita lewati. 3 tahap ini akan kita lewati. Langkah pertama kita tadi itu menggali pengalaman harian kita. Di sini ada yang tidak pernah berbuat salah. Tidak pernah. Ada? Tidak ada toh? Berarti hampir semua kita pernah berbuat salah. Ya kan? Kamu kepada siapa misalnya? Contoh. Pada teman. Pada siapa lagi? Ya, pengalaman-pengalaman itu. Lalu ketika kamu berbuat salah itu apa yang kamu lakukan? Minta maaf. Minta maaf. Itu kamu punya perasaan seperti apa? Tertekan. Apalagi? Rasa bersalah. Apalagi? Rasa tidak nyaman.
Setelah menonton video tadi, Pak Guru minta supaya kamu duduk dalam kelompok ya. Ini ada 3 deret, jadi kamu 3 kelompok. Nanti Pak Guru bagikan lembar kerja, kamu kerjakan dalam lembar kerja. Sekarang duduk dalam kelompok. Ada tidak di daerahmu ada keluar damai tidak? Boleh. Baik anak-anak, sekarang kita presentasi. Masing-masing kelompok presentasi hasil diskusi kalian. Kita mulai dengan yang lain, diharapkan tenang untuk mendengarkan hasil diskusi kelompok 1. Ya, kita dengarkan ya. Kegiatan apa yang dilakukan dalam video tadi? Ritual adalah lemah atau ritual perdamaian. Kedua, coba jelaskan apa alasan yang dilakukan ritual tersebut. Supaya keluarga saling berdamai, bertegur sapa, dan saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga, adakah ritual damai di lingkunganmu? Ya, ada. Kita berikan aplaus kepada 18, 21 sampai 35. Coba buka kitab suci Matius, Injil Matius bab 18, 21 sampai 35. Kak Guru minta salah seorang untuk membacakan kepada kita. Ya, di depan saja. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dan segenap hatimu. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Kita membaca, mendengarkan teks Injil Matius tadi. Masih di dalam kelompok ini, kita mengerjakan pekerjaan. Itu juga ada lembar kerja yang harus kamu kerjakan. Ada 3 pertanyaan. Bagaimana pendapat Petrus tentang memberi pengampunan? Bagaimana pendapat Petrus tentang memberi pengampunan? Di pertanyaan nomor 2, bagaimana pendapat Yesus tentang memberi pengampunan? Jadi ada 2 pendapat di situ. Pendapat Petrus dan pendapat Yesus. Lalu yang terakhir pesan teks untuk kalian. Jadi kalian harus kerjakan 3 pertanyaan itu, menjawabnya dalam kelompok, diskusi dalam kelompok. Oke. Mulai kerjakan. Kalau sudah semua kita presentasi. Kita dari kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Membacakan hasil diskusi kami. Soal pertama, bagaimana pendapat Petrus tentang memberi pengampunan? Jawaban Petrus berkata, berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku yang berbuat dosa? Apakah 7 kali? Soal kedua, bagaimana pendapat Yesus tentang memberi pengampunan? Yesus berkata kepada Petrus, bukan 7 kali melainkan 70 kali 7 kali pengampunan. Soal ketiga, apa pesan yang dibuatmu? Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni 3 saudaramu dengan segenap hati. Sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan. Setelah kita mendengarkan hasil dari kelompok-kelompok, Pak Guru akan memberikan sedikit penegasan. Dari jawaban kalian. Ternyata pendapat Petrus dan Yesus itu berbeda. Ya toh? Petrus bilang kalau mengampuni itu cukup sampai 7 kali saja. Itu artinya
proses mengampuni itu terbatas. Jadi kalau orang sudah lewat batas berbuat salah, berarti selamanya dia itu adalah musuh. Itu menurut Petrus. Karena sudah sering kali berbuat salah, maka tidak perlu lagi untuk mengampuni. Pasti kalian juga begitu. Kita semua pasti begitu, bahwa ketika orang sudah berbuat salah pada kita, sudah sering itu, kita pasti kecewa dan tidak mau lagi menjadi teman atau sahabat karena sudah keterlaluan sering berbuat salah pada kita. Tetapi pengajaran Yesus sangat berbeda, bahwa pendapat Yesus mengampuni itu bukan hanya sampai 7 kali saja, tetapi 70 kali 7 kali. Itu artinya pengampunan yang tidak terbatas. Jadi tidak hanya kita mengampuni orang berbuat salah lalu kita memaafkan dia 1 kali, lalu berikutnya dia berbuat salah lagi, kita memaafkan dia. Setelah dia berbuat salah lagi, kita tidak mau lagi memaafkan dia. Itu bukan pengajaran dari Yesus. Tetapi Yesus mau supaya ketika orang berbuat salah kepada kita, kita harus dengan terbuka hati menerima dia, memaafkan dia, sampai dia bertobat. Sungguh-sungguh Tuhan Allah mengajarkan kita, Yesus itu sendiri mengajarkan kita supaya selalu memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Yesus itu hadir ke dunia karena cintanya kepada kita manusia. Banyak kita, tetapi Tuhan Yesus dengan cintanya memaafkan kita. Kehadiran Yesus menjadi utusan Allah, dan itulah Yesus. Dia hadir karena melihat para nabi itu berulang kali Tuhan Allah memberikan janji. Janji apa? Tegarnya hati manusia juga. Manusia dengan ketegaran hati mereka, kepala batunya mereka sering kali juga berbuat kesalahan, menyakiti hati Tuhan. Tetapi Tuhan selalu memberikan janji kepada manusia supaya manusia bertobat. Sehingga dengan itu kita pun harus mencontoh sikap Allah dalam diri Yesus Kristus, di mana memberikan keterbukaan hati kita menerima orang yang bersalah kepada kita. Itu tuntutan sebagai seorang. Kita masuk ke bagian akhir, yaitu kesimpulan dan refleksi. Hidup damai, tentram dan penuh belas kasih akan tercapai apabila sikap saling mengampuni di antara. Keberanian maaf adalah suatu pertanda keseriusan dalam mewujudkan pertumbuhan orang. Tetapi sampai kapan kita berada dalam ketidaknyamanan hati kita, ya? Kita mesti ada penyembuhan dalam diri kita. Karena kalau tidak, ada luka batin yang tetap ada dalam diri. Ketika ada luka batin karena bertengkar tadi, itu orang hidup dalam sikap tidak damai, tidak nyaman, atau stres sendiri. Dan itu butuh penyembuhan. Penyembuhan itu dengan cara apa? Terbuka hati untuk menerima maaf kepada dia, atau pergi meminta maaf kepada dia. Menerima maaf atau meminta maaf pada orang yang bersalah kepada kita. Baik kita benar salah, kita harus merendah untuk meminta maaf kepada orang lain, sehingga ada rasa nyaman, ada rasa damai seperti yang sudah kamu diskusikan tadi. Jadi ada diskusi kamu tentang itu, bahwa ketika kita tidak damai, ketika kita bertengkar, itu kita merasa tidak nyaman, tidak damai. Tetapi ketika kita berdamai, kita merasa menjadi lebih nyaman. Orang-orang tua dulu kita juga, seperti dalam video tadi, itu sudah mewariskan soal damai, mewariskan soal permintaan maaf dalam upacara adat. Mereka menggunakan tua
mereka menggunakan sirip pinang, mereka menggunakan darah hewan sebagai tanda perdamaian. Darah hewan itu menjadi simbol perdamaian menurut ritus Lamaholot kita. Menurut ritus Lamaholot, darah hewan menjadi simbol perdamaian. Nanti kita akan belajar kemudian bahwa ternyata darah Yesus itu juga menjadi tanda perdamaian, simbol perdamaian. Bahwa darah Yesus yang tertumpah itu menjadi sambungan tali yang putus akibat rusaknya hubungan kita dengan Allah. Darah Yesus membuat kita menjadi lebih damai dengan Allah. Untuk itu, pertama-tama kita juga harus berdamai dengan sesama, dengan teman, dengan orang tua apalagi, dengan tetangga, dengan adik, semuanya kita harus hidup dalam damai, sehingga ada rasa damai, ada rasa gembira, tidak ada pembatas ketika kita pergi makan. Jangan karena kita bertengkar lalu kita ketemu di jalan, lalu itu muka kita saling tidak ketemu di jalan saja, muka lari ke tempat lain, sebelahnya menghadap tempat lain, itu kan tidak bagus, ya tidak? Karena pendamaian itu sangat penting dalam kehidupan. Kita diminta untuk tenang dan percaya dengan Pak Guru ngomong. Apakah kita berani menyampaikan maaf atas kesalahan yang pernah kita buat? Kita memang sering berbuat salah kepada orang lain. Apakah kita berani meminta maaf atas kesalahan yang kita buat? Ini refleksi jadi jawabnya di dalam hati. Pernahkah kita memaafkan orang lain? Atau kita tidak mau memaafkan mereka karena mereka sering berbuat salah kepada kita? Kita akhirnya membenci mereka. Apakah kita tertutup hati untuk menerima maaf dari mereka? Bagaimana perasaanmu ketika kita menerima maaf dari orang lain? Apakah dengan meminta maaf, dengan memaafkan orang lain, rasa kita menjadi lebih lega, lebih damai, dan kita menjadi lebih gembira, bermain bersama, tegur sapa seperti biasa? Sekian dan terima kasih. Silakan buka mata dan tepuk tangan. Kita sampai di sini dulu. Terima kasih untuk perhatian anak-anak untuk kegiatan pulang pembelajaran kita hari ini. Nanti minggu depan kita akan ngomong soal bagaimana relasi kita dengan Tuhan Yesus. Untuk mengakhiri kegiatan kita ini, aku meminta salah seorang teman untuk memimpin kita dalam doa. Mari berdiri. Ya.